Halo semuanya, gimana nih kabarnya? Halo juga, alhamdulillah baik. Woi, halo. Alhamdulillah baik-baik saja. Halo juga, alhamdulillah kabarnya baik. Halo juga semuanya, alhamdulillah kabarku baik nih. Gimana Makfiro kabarnya? Syukur deh kalau gitu, dan alhamdulillah kabar aku juga baik-baik aja ya guys. Saya Mahfiroh ditemani oleh rekan-rekan saya yakni Riza, Nur Ayunin, Rizky Fikri, Rizky Tahmid, Rashid Iqbal, dan Agri Koimah. Hari ini kita akan membahas tanggapan kalian mengenai komunikasi nonverbal dalam penampilan yang berada dalam keseharian. Karena di masa sekarang ini kan sangat banyak sekali nih penampilan-penampilan yang mana terkadang memiliki makna tersendiri yang berbeda. Nah, menurut kalian sendiri gimana sih penampilan itu? Boleh juga Makfiroh, kayaknya seru nih. Soalnya bener sih yang kamu katain, kita sering lihat tuh penampilan di luar-luar sana, kayaknya enak, kayaknya asik deh kita kulik itu. Ayolah kita bahas biar kita tahu pendapat satu sama lain mengenai penampilan. Iya yuk dibahas aja yuk, aku juga pengen tahu nih. Nah, Gri, kalau menurut kamu sendiri, kamu nanggapinya gimana sih mengenai komunikasi nonverbal dalam penampilan? Kalau menurut aku sih ya, penampilan itu bisa dibilang untuk menunjukkan identitas diri seseorang. Misalnya nih penampilan dari segi busana. Jika kita melihat wanita berhijab tuh, maka kita bakalan menganggap bahwa dia tuh seorang muslim. Jadi bisa dibilang penampilan tuh untuk mencerminkan keyakinan seseorang. Gitu sih kalau menurut aku. Nah, Bal, kalau menurut tanggapan kamu gimana nih? Kalau aku sih setuju-setuju aja yang dibilang Agri tadi. Tapi ada yang aku tambahin sedikit nih. Kalau menurutku penampilan itu merupakan representasi dari diri kita masing-masing. Jadi penampilan kalau menurutku ya gambaran dari diri kita masing-masing kayak begitu. Walaupun kita tidak sadar, tetapi itu bisa disebut dengan merepresentasi dari diri kita sendiri loh. Itu kalau menurut aku. Pendapat dari Agri sama Iqbal udah bagus sih. Cuman aku juga mau ngutarain pendapatku. Kalau menurutku nih, penampilan adalah gambaran suatu karakter dari seseorang. Misal nih, jika seseorang berpenampilan rapih, bersih, maka menandakan orang tersebut rajin. Tapi pendapat ini tidak bisa untuk patokan atau pegangan untuk semua orang. Perlu kita sadari bahwa setiap orang itu berbeda-beda dan mempunyai karakter masing-masing. Itu sih dari aku. Oke, berarti dapat disimpulin di sini bahwasanya penampilan itu dapat dikatakan sebagai penyimpulan dari perwujudan diri kita. Nah, untuk Rizky Tahmid, seandainya nih kalau penampilan itu disebut sebagai penyimpulan dari perwujudan diri kita, itu menurut kamu gimana sih? Ya kalau menurut pendapat saya sih, saya kurang setuju kalau penampilan itu merupakan perwujudan dari diri kita. Contoh nih misalnya, para pejabat-pejabat negara itu kan pasti berpakaian rapi dan seharusnya mempunyai sifat yang harus mencerminkan dari penampilan tersebut kan. Ya misalnya sifatnya jujur, disiplin, dan ternyata mereka malah korupsi menggunakan uang rakyat. Jadi menurut saya dapat disimpulkan kalau penampilan itu belum tentu menjadi perwujudan dari diri kita. Oke, sekarang aku lempar ke Ainin ya. Nin, kalau menurut kamu seandainya penampilan itu dijadikan penyimpulan dari perwujudan diri kita, nah itu menurut kamu gimana sih? Kalau menurut aku sih ya, penampilan itu bisa dibilang untuk menunjukkan identitas diri seseorang. Misalnya nih penampilan dari segi busana. Jika kita melihat wanita berhijab tuh, maka kita bakalan menganggap bahwa dia tuh seorang muslim. Jadi bisa dibilang penampilan tuh untuk mencerminkan keyakinan seseorang. Gitu sih kalau menurut aku. Oke, menarik banget sih ya. Karena setiap orang pendapatnya beda-beda, walaupun sebenarnya kayak makna atau maksudnya itu sebenarnya mirip atau bisa dikatakan juga sama. Nah, kita coba tanya ke satu orang lagi ya guys, yakni Rizky Fikri. Oke Ki,
Gimana sih kalau menurut kamu menanggapi bahwasanya penampilan itu dianggap sebagai penyimpulan dari perwujudan diri kita? Ya, kalau menurut saya, iya, penampilan itu penyimpulan dari perwujudan kita. Tapi hal itu tidak selalu bisa untuk dijadikan patokan bahwa penampilan adalah penyimpulan dari diri kita. Contohnya gini, orang selalu berasumsi bahwa orang yang bertato adalah orang yang jahat, kriminal, dan bahkan tak punya moral. Tapi hal ini tidak berlaku bagi seorang Ronnie Boda. Beliau adalah seorang pendakwah, walaupun tubuhnya dipenuhi tato, bahkan matanya juga ditato, tapi kepribadiannya sangat mulia. Oke guys, makasih banget karena kalian udah luangin waktu kalian di podcast kali ini. Di sini dapat disimpulin bahwasanya penampilan itu juga bisa mencerminkan bagaimana diri kita bergaul, dari mana diri kita berasal, bagaimana adat istiadat dan budaya kita berasal, lalu juga kayak bisa mencerminkan karakteristik atau jati diri kita, dan lain sebagainya. Dan itu menurut aku hal yang menarik banget, dan aku ucapin benar-benar terima kasih. Oke guys, sampai jumpa, see you next time, bye bye.